Hai, welcome back again guys. Nah di video kali ini mari kita mulai review drama Chimera episode 7. Ini dia. Nah di sini Jae-won mencoba menjelaskan kepada ketua timnya dia tentang Ham Yong-bok yang merupakan salah satu anggota kepolisian yang menangani kasus Chimera 35 tahun yang lalu. Dan dia juga mengatakan kepada ketua timnya bahwa kematian Lee Sang-woo itu benar-benar sangat misterius banget karena mereka tidak melakukan otopsi terhadap jasad dari si Lee Sang-woo itu. Dan si Jae-won menyimpulkan sementara bahwa kemungkinan Lee Sang-woo ini tidak bunuh diri tapi dibunuh. Di episode ini juga kita sepertinya ditegaskan nih kalau sebenarnya Lee Jong-hyuk itu bukanlah Chimera. Dari percakapan dia dengan si bapak ini, di mana si bapak ini mengatakan kepada Lee Jong-hyuk untuk segera melanjutkan hidup yang lebih baik dan berhenti untuk mengejar dan juga melakukan balas dendam kepada orang-orang yang telah membunuh ayahnya. Namun tujuan Lee Jong-hyuk itu adalah untuk mencari siapa Chimera sebenarnya dan dia juga ingin membersihkan nama ayahnya yang udah dituding sebagai Chimera dan juga difitnah sehingga nama ayahnya itu menjadi sangat buruk di mata masyarakat. Sebenarnya itulah tujuan dari Lee Jong-hyuk. Namun si bapak itu mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka bakal sulit melakukan hal itu karena lawan mereka sangat-sangat tangguh banget. Tapi walaupun gitu, Lee Jong-hyuk tetap fokus pada tujuan awalnya dia untuk membersihkan nama ayahnya dia dan membuktikan kalau ayahnya tidak bersalah. Nah di sisi lain si Yong-bok itu ternyata masih selamat nih teman-teman. Namun keadaannya sangat-sangat kritis dan dia pun dihampiri sama si Pak Pol. Dan dia juga mengatakan kepada si Pak Pol bahwa kemungkinan si Chimera itu masih hidup dan berjanji bakal menghancurkan dan juga membunuh mereka semua. Dan si Pak Pol pun langsung ketar-ketir dong. Dan dia pun mengajak ketua timnya Jae-won untuk menyelidiki nih kira-kira apa zat yang digunakan untuk membunuh si Yong-bok. Ternyata itu adalah sejenis bahan yang sangat berbahaya banget dan hanya digunakan untuk militer. Nah selain itu, selain dari militer yang bisa mendapatkan bahan itu adalah orang yang bekerja di industri pertahanan. Dan Mimin curiga banget nih sama orang yang satu ini nih teman-teman. Dimana dari episode sebelumnya kita duga kalau dialah seorang Chimeranya kan. Apalagi gerak-geriknya itu sangat-sangat mencurigakan. Nah, tujuan dia dan juga motifnya kita belum tahu apa ya teman-teman, karena di sini belum terlalu dijelaskan kalau memang dia benar Chimera yang sebenarnya dan kira-kira apakah tujuan dia melakukan hal tersebut. Dan setelah itu si Jae-won pergi ke tempat si bapak ini bekerja dan dia pun meminta data orang yang membeli sejenis bahan yang bernama fosfor putih, di mana di data tersebut departemen tempat dia bekerja itu ada melakukan pembelian. Nah tapi di sini dia kayak berkilah gitu dan Jae-won ya percaya aja lah sama dia. Nah namun Jae-won melihat ada yang aneh di meja si bapak itu, di mana dia melihat ada sebuah buku yang tentang teknologi ilmu api. Tapi Jae-won kayaknya nggak terlalu memikirkan karena mungkin si bapak itu kerja di perusahaan kimia gitu kali ya. Setelah itu Jae-won melihat kalau si Eugene berbicara berdua dengan Lee Jong-hyuk. Dia pun semakin bingung sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka berdua. Semoga aja di sini si Jae-won nggak mikir aneh-aneh ya kepada si Mbak Eugene. Atau dia cemburu, nggak mungkin ya. Ini genrenya nggak cocok gitu loh. Oke kita lanjut. Kemudian si Pak Pol ketar-ketir banget dia melaporkan semuanya kepada teman-temannya tentang apa yang terjadi. Dan dia juga mengatakan bahwa kemungkinan si Chimera itu sudah kembali. Dan di sini juga ternyata si Pak So dulunya adalah pimpinan tempat ayah si Lee Jong-hyuk bekerja, di mana awalnya dia itu memecat semua karyawannya dia padahal dia udah berjanji nih tetap akan memperkerjakan mereka setelah dia berinvestasi ataupun bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Tapi ternyata dia berbohong dan memecat mereka semua. Dan ketika Lee Sang-woo protes, ternyata dia nggak sengaja merobek baju si Pak So itu dan dia melihat sebuah tato Chimera. Wah, tunggu. Apakah Chimera yang sebenarnya adalah si Pak So dan dia diam-diam menyembunyikan identitasnya? Nah loh, makin puyeng kan? Tapi
Bisa jadi kalau dialah Chimera-nya. Besoknya si Jae-hwan mencoba nih menginterogasi ataupun menanyai si Mbak Yujin tentang Lee Jong-hyuk. Dan menurut Mimin ya, Jae-hwan itu sengaja menanyakan itu kepada si Mbak Yujin karena dia melihat Yujin berbicara dengan Lee Jong-hyuk kemarin. Tapi sepertinya jawaban Yujin nggak terlalu memuaskan dan tidak seperti harapannya si Jae-hwan. Tapi setelah itu mereka mencoba untuk menyelidiki tentang keluarganya Lee Sang-woo yang merupakan ayahnya Lee Jong-hyuk. Dan dari yang mereka dapatkan, Lee Sang-woo memang memiliki seorang anak, tapi anak itu bernama Lee Taeyong, bukanlah Lee Jong-hyuk. Dan mereka pun semakin bingung dengan hal tersebut. Dan mereka mencoba mencari tahu ke panti asuhan tempat Lee Taeyong itu diadopsi, tapi orang panti asuhan mengatakan bahwa anak itu udah meninggal, teman-teman. Dan mereka pun semakin bingung dengan informasi tersebut. Dan ya nggak mungkin lah Lee Jong-hyuk berhubungan dengan Lee Sang-woo. Itulah kesimpulan yang tersirat di pikirannya mereka berdua. Di sisi lain si Pak So akhirnya pergi menemui Lee Jong-hyuk nih teman-teman. Dimana di sini mereka melakukan percakapan sederhana gitu. Tapi Lee Jong-hyuk langsung skakmat si Pak So ini. Dimana ketika dia membicarakan tentang ayahnya Lee Jong-hyuk yang bernama Lee Sang-woo, Lee Jong-hyuk kayak langsung menyindir si Pak So ini dong. Dan terlihat kalau gerak-gerik si Pak So ini kayak udah ketakutan dan juga takut ketahuan bahwa dialah mantan bosnya ayahnya si Lee Jong-hyuk pada saat itu. Selain itu Mimin juga agak curiga nih sama ibunya si Jae-hwan, kok dia bisa hafal dan juga pinter membuat rumus-rumus kimia kayak gitu. Sebenarnya siapa sih ibu Jae-hwan ini? Semua orang jadi mencurigakan banget di drama ini teman-teman. Karena emang wajar sih drama-drama dark gini banyak banget orang yang sangat mencurigakan. Setelah itu Jae-hwan bertanya nih kepada Yujin, kenapa sih Yujin mau ngebantu dia padahal Yujin ini kan pintar dan juga sibuk banget gitu loh. Nah kita sih berharapnya ini bakal nembak gitu loh ya, menyatakan cinta. Tapi ternyata jawaban Yujin itu nggak sesuai dengan harapan kita ya. Dia mengatakan bahwa dia melakukan itu ya karena dia suka dan dia juga menganggap kasus ini itu menyenangkan untuk dia. Oke lah ya, mungkin emang mereka nggak bisa di-ship di drama ini ya. Kita harus ingat ya, genre drama ini sangat-sangat tidak memungkinkan untuk adegan romance. Oke kita lanjut. Nah ketika Lee Jong-hyuk mengunjungi rumah sakit tempat si Yongjuk itu dirawat, dia bertemu dengan Jae-hwan, di mana di sini Jae-hwan menceritakan tentang apa yang dilakukan hari ini, termasuk mengunjungi dan juga mencari tahu tentang Lee Sang-woo. Dan dia juga mengatakan kepada Lee Jong-hyuk bahwa dia meyakini bahwa Lee Sang-woo itu bukan bunuh diri, melainkan kemungkinan besar Lee Sang-woo itu adalah korban yang udah dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan dia bakal mengungkap tentang kasus tersebut walaupun sudah berlalu selama 35 tahun. Nah setelah mendengar tujuannya Jae-hwan ingin membantu mengungkapkan kasus kematian ayahnya dia, Lee Jong-hyuk akhirnya memberitahukan semuanya kepada Jae-hwan, termasuk identitas aslinya dia. Dimana di sini si Lee Jong-hyuk mengatakan bahwa dirinya lah orang yang dicari oleh si Jae-hwan yang bernama Lee Taeyong, di mana dia sebenarnya mengganti namanya menjadi Lee Jong-hyuk setelah dia diadopsi oleh keluarga angkatnya yang berada di Inggris. Nah di sisi lain si Chimera ini pun beraksi kembali dong teman-teman, di mana sekarang dia menjadi tukang galon. Banyak banget ya profesinya ya. Dimana tiba-tiba aja dia pergi ke tempat perusahaan si Pak So itu, dan dia pun menggunakan bahan peledak dengan berkedok air galon gitulah teman-teman. Dan dia pun ternyata sudah memasukkan sesuatu ke dalam galon yang udah dia antar, dan dia pun menghitung mundur dari 20 hingga 1 dan duar, langsunglah meledak tempat tersebut. Dan dia tiba-tiba aja menelpon si Mbak reporter dan mengatakan bahwa dia adalah Chimera yang asli. Cuma menurut Mimin ya, dengan drama-drama yang biasa Mimin tonton, bisa jadi dia itu bukan Chimeranya, tapi orang yang meniru tindakan si Chimera. Ini menurut Mimin ya teman-teman, karena biasanya drama-drama itu, apalagi ini masih episode 7, nggak mungkin langsung terungkap dong ya kan. Setelah itu si Pak So langsung diberitahu bahwa
perusahaannya dia terjadi ledakan. Dan Mimin curiganya dari masa lalunya kalau si Pak So ini adalah si Chimera yang sebenarnya. Gimana menurut kalian? Kita lanjutkan di review episode 8 besok. Thank you for watching. See you next video guys. Bye bye.